Halo semuanya, hari ini kita mau bikin roti bluder. Itu loh, roti yang teksturnya lembut banget dan rasanya enak banget. Selamat datang di dapur Sweet Flower, seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Inilah bahan-bahan yang dibutuhkan: tepung terigu protein tinggi, ragi instan, bread improver, garam, butter, susu murni, kuning telur, dan gula pasir. Untuk cara bikinnya, pertama-tama kita kocok kuning telur ini sampai ngembang dan warnanya sedikit pucat. Kocok di sini aja kali ya. Terus sambil kita masukin gula pasir. Kocok terus sampai ngembang dan ya, mangkuknya yang ngembang duluan. Ini barusan saya pindahin ke bowl yang lebih gede, soalnya kelihatannya bakal tumpah-tumpah. Sampai kayak gini kira-kira hasilnya. Berikutnya kita beralih ke mixer planetari atau mixer yang khusus roti dan dimasukin semua bahan-bahan keringnya. Tepung terigu, ragi instan, dan bread improver. Aduk sebentar supaya rata. Terus kita masukin hasil kocokan kuning telur dan gula pasirnya tadi. Kenapa kuning telurnya harus dikocok duluan? Supaya teksturnya lebih ringan dan lebih gampang kalis. Karena kuning telurnya banyak banget, jadi kalau nggak dikocok duluan, nanti adonannya keburu panas sebelum kalis. Kalau udah, kita tunggu sampai setengah kalis, baru kita masukin butternya. Oh iya, untuk bread improver penggunaannya opsional aja ya. Fungsinya buat nambah volume roti, bikin seratnya lebih lembut dan lebih awet. Ya, kalau udah setengah kalis kayak gini, kita boleh masukin butternya. Buat teman-teman, dimensi waktu dalam video ini beda sama dimensi waktu di kehidupan nyata ya, alias videonya sering dicepetin. Jadi bukan mixernya sakti bisa cepat kalisnya, tetap aja lama sih. Nah, sekarang kita boleh masukin garam kalau udah 3/4 kalis kayak gini. Kita aduk lagi sampai benar-benar kalis. Untuk mixer planetari ini, total keseluruhan waktu untuk bikin adonan kalis sekitar 15 menit. Untuk roti bluder ini, terutama untuk kaum wanita, saya nggak nyaranin ngulenin pakai tangan ya. Nggak mau kan body Black Widow tangannya Hulk? Cirinya adonan udah kalis, kira-kira bisa ditarik sampai setipis ini. Kita keluarin adonannya dari mixer dan sekarang kita masuk ke tahap resting yang pertama. Jangan kaget ya, adonannya lengket banget. Buat ngebantu supaya nggak nempel-nempel, tangan sama mejanya boleh diolesin pakai minyak. Dibulet-bulet yang rapi sampai kinclong, terus kita resting selama kurang lebih 15 menit ditutup pakai plastik. Inilah hasilnya 15 menit kemudian, adonannya ngembang sampai 2 kali ukuran asalnya. Sekarang saatnya kita timbang-timbangin kurang lebih 50 gram untuk satu roti. Roti bluder ini aslinya biasanya polosan aja, nggak pakai filling atau topping. Karena kandungan kuning telur sama butternya tinggi, jadi teksturnya lembut banget dan rasanya juga udah gurih banget. Kalau teman-teman mau lebih variatif, mau diisi atau ditopping juga bisa. Saya bakal isi dengan bahan-bahan yang ada di dapur saya. Spatula, sendok, garpu, dan kompor gas. Orang gila. Ini adonan yang udah ditimbang masing-masing 50 gram. Dari satu resep, kita bisa dapat kira-kira 28 buah roti bluder. Kalau udah beres di bulet-buletnya, langsung aja kita isi. Pertama, kita coba pakai isian kismis. Untuk cara masukin isiannya, ada di video yang bikin roti manis kalau nggak salah. Kalau udah bulat kayak gini, kita tempatin di dalam cup yang tahan panas. Kita pakai cup kertas supaya adonannya pas ngembang nggak bleber ke pinggir. Soalnya adonan ini kan lembek banget. Kalau nggak pakai cup kertas juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman agak-agak bleber aja. Yang ini saya isi pakai filling susu. Untuk bikin fillingnya, cukup campur aja butter, gula halus, terigu,
dan susu full cream dengan rasio perbandingan 1:1. Kalau udah semuanya, kita resting lagi, dimasukin ke dalam prover sekitar 20 menit atau ditutup pakai plastik sampai ukurannya jadi 2 kali ukuran asalnya. Kayak gini kira-kira hasilnya setelah proses proofing. Sekarang kita oles permukaannya pakai campuran kuning telur dan susu supaya warnanya golden brown dan mengkilap. Siapa tahu ada yang ketukar sama batu akik. Pak, batu akiknya kok enak, Pak? Kismis 1 biji di atas roti yang bulat itu fungsinya hanya untuk nunjukin isiannya. Jadi bukan ada maksud-maksud yang tersembunyi. Dioles semuanya dan dikasih tanda ya, supaya nggak ketukar-tukar. Selanjutnya kita langsung panggang dalam oven dengan suhu 190 derajat selama kurang lebih 15 menit. Atau sampai warnanya bagus. Kalau ovennya punya setelan api atas sama api bawahnya dinyalain dulu sampai suhunya 190, sementara api atasnya dibiarin mati aja. Sudah 10 menit baru api atasnya dinyalain 180. Kalau pakai oven tangkring yang suka nangkring di atas kompor, setel aja apinya di sedang. Masukin ke rak yang bawah kurang lebih 10-15 menit, udah gitu dipindah ke rak atas supaya dapat warna yang bagus. Sementara rak bawahnya yang kosong bisa dipakai buat kloter berikutnya. Setelah 15 menit, inilah hasilnya roti bluder yang sudah matang. Ngembangnya bagus, warnanya juga bagus dan menarik, mengkilap, teksturnya lembut, dan rasanya mantap. Roti ini paling enak dinikmati anget-anget bareng teh atau kopi. Bersama kekasih di sore hari saat matahari terbenam sambil memandangi rekening yang digitnya panjang banget. Rasanya bahagia sekali. Daripada ngayalnya jadi makin gak kekontrol, kita cobain dulu aja ya. Roti ini teksturnya lembut banget dan bobotnya juga ringan banget. Simpan di tempat tertutup sampai 2-3 hari ke depan masih lembut banget kok. Empuk, spongy, rasanya juga enak. Tinggal rekeningnya aja yang ya gitu deh. Sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video lain dengan resep lain. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Subscribe, like, share.